Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kalimat yang pantas kita sampaikan kepada Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah adalah kalimat tahmid yang tadi. Karena kita harus bersyukur pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah ini dengan sehat, dengan ceria, dengan semangat, ya. Sehingga mudah-mudahan harapan kita semuanya puasa kita diterima oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa melaksanakan sampai pada akhir Ramadan. Sehingga harapan kita semuanya puasa yang kita lakukan akan menjadikan kita sebagai hamba yang muttaqin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita semuanya akan belajar bersama tentang Nabi Adam alaihissalam, tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Betapa pentingnya kita mempelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para orang-orang soleh yang terdahulu, dengan harapan kita semuanya bisa mengikuti jejaknya, meniru akhlaknya, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang soleh-solehah sesuai harapan dari orang tua kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kalian Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari apa? Iya, betul. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Dari tanah. Sebelum Nabi Adam diciptakan dari tanah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu menginformasikan, mengumpulkan kepada para malaikatnya, kepada para iblis yang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah, bahwa Allah punya rencana akan membuat makhluk, membuat manusia yang akan memakmurkan, yang akan mengurusi di muka bumi. Namun para malaikat protes dengan rencana tersebut, karena mereka semuanya menganggap nantinya manusia akan membuat kerusakan, akan mengalirkan darah, akan saling membunuh di muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian semuanya. Kemudian Allah betul-betul menciptakan Nabi Adam, diciptakan pada hari Jumat sore. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu, mengajari berbagai macam nama-nama sebagai ilmu-ilmu pengetahuan, macam-macam nama, benda dan sebagainya diajarkan oleh Nabi Adam, diajarkan oleh Allah untuk dipelajari oleh Nabi Adam. Setelah Nabi Adam menguasai ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para malaikat dan iblis tadi yang tidak terima dengan niat Allah untuk menciptakan Adam. Setelah mereka berkumpul, Allah menunjukkan masing-masing benda kepada malaikat. Malaikat disuruh menjawab, ini benda apa, ini apa namanya, ini apa namanya apa. Namun mereka semuanya tidak tahu, tidak bisa menjawab. Setelah mereka tidak bisa menjawab, Allah Subhanahu mengganti Nabi Adam. Nabi Adam disuruh menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepada malaikat tadi. Setelah Nabi Adam menjawab semuanya pertanyaan dengan betul, terus Nabi semua malaikat mengakui, ya, dalam firman Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat bertasbih kepada Allah, ya, bertasbih mensucikan Allah, ya, karena
mereka tidak punya ilmu bila mana Allah tidak memberikan pengetahuan kepada mereka, sehingga Nabi Adam lolos dan bisa diterima oleh para malaikat. Allah menginformasikan kepada mereka, menghormati Nabi Adam, memberi penghormatan, ya, menghormati Nabi Adam. Semuanya malaikat mengikuti perintah Allah, menghormati Adam. Hanya satu makhluk Allah yang tidak mau menghormati Adam. Siapa yang tahu siapa ya? Iya, betul. Hanya iblis yang tidak mau menyembah atau memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Siapa yang tahu alasannya? Iya, alasannya iblis merasa lebih baik daripada Adam, karena iblis merasa diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah, sehingga mereka merasa paling bagus, merasa lebih baik daripada Adam. Karena sifat sombong tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan iblis dari surga. Setelah itu Nabi Adam masuk ke surga, menikmati karunia Allah yang ada di surga. Namun karena semakin hari Adam sendirian, merasa kesepian. Ya, kalian juga seperti itu ya. Kalau sendirian lama di rumah mesti akan jenuh. Sehingga karena timbul rasa jenuh tersebut, Nabi Adam mohon kepada Allah untuk diberikan teman yang bisa untuk berbagi cerita. Akhirnya Allah mengijabah permintaan Nabi Adam, diciptakanlah seorang wanita sebagai teman di surga. Akhirnya Allah menciptakan Siti Hawa sebagai teman Adam di surga. Nah, sebelum itu Nabi Adam dan Siti Hawa diciptakan dan dinikahkan terlebih dahulu. Nah, sebelum berkumpul bersama-sama, tapi disahkan, dinikahkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pernikahan itu bisa sah harus ada mahar, ya harus ada mahar. Di sini Nabi Adam ditanya sama Allah, kamu maharnya apa Adam? Nabi Adam melihat ke sana kemari. Ya, di situ Nabi Adam melihat ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, akhirnya Nabi Adam memberikan mahar untuk istrinya Siti Hawa dengan mahar membaca 3 kalimat sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak semuanya, setelah mereka sudah sah menjadi suami istri, mereka bebas bergaul di dalam surga dan diperbolehkan memakan apa saja yang ada di nikmat yang ada di surga itu. Hanya satu yang dilarang oleh Allah, yaitu tidak boleh memakan, tidak boleh mendekati buah khuldi. Hanya satu saja yang dilarang oleh Allah. Setelah itu mereka menikmati kenikmatan yang ada di surga. Kemudian di satu pihak iblis yang tadi sudah dikeluarkan dari surga timbul iri hati kepada Nabi Adam yang enak-enakan berduaan menikmati kelezatan yang ada di surga. Iblis punya rencana bagaimana supaya Adam bisa keluar dari surga tersebut. Akhirnya iblis mengetahui kelemahan, yaitu apa yang tadi sudah dilarang, yaitu tidak boleh makan buah khuldi. Sehingga iblis berupaya menggoda Nabi Adam supaya mau makan buah khuldi. Ternyata apa? Nabi Adam tidak mau dirayu oleh iblis. Karena Nabi Adam tidak mau, sehingga gantian istrinya itu yang perempuan digoda sama iblis, sehingga istrinya tergoda. Karena istrinya tergoda dengan bujukan iblis, katanya iblis, kalau kamu mau makan buah khuldi, kamu akan ditempatkan dalam surga selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan seperti aku ini. Kamu pengen nggak di surga selama-lamanya? Kalau kamu pengen, dimakan saja buah itu. Akhirnya Siti Hawa terbujuk rayuan iblis tadi, sehingga Siti Hawa seorang istri tadi merengek-rengek sama Nabi Adam. Mas Adam minta
buah khuldi itu tadi, karena nyidam mungkin ya rengek-rengek, sehingga Nabi Adam sebagai suaminya tidak tega melihat istrinya minta rengek, minta diambilkan buah khuldi untuk dimakan. Sehingga betul mereka berdua makan buah khuldi, hingga akhirnya Allah murka, Allah marah karena sudah dilarang tapi dilanggarnya, sehingga mereka berdua diturunkan dari surga. Yang Nabi Adam diturunkan di India, di suatu pegunungan di India. Yang Siti Hawa diturunkan di Jeddah, itu diturunkan juga pada hari Jumat. Setelah sekian lama mereka berpisah dan mereka berdua saling merindu dan mereka berdua memohon ampunan atas dosa yang telah dilakukan mereka berdua. Mereka selalu membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Karena tiap hari, tiap saat mereka membaca doa tersebut, hingga akhirnya Allah menerima taubat mereka. Allah mengampuni mereka, hingga akhirnya mereka berdua bisa dikumpulkan, dipertemukan kembali di satu tempat, yaitu di Jabal Rahmah. Siapa yang tahu Jabal Rahmah tempatnya di mana? Iya, kalau waktu haji kalian akan wukuf di sana di Arafah, tempatnya Jabal Rahmah berada. Nah, itu sekilas dari cerita Nabi Adam alaihissalam. Nah, Pak simpulkan di sini, kesimpulannya adalah kita harus taat perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tadi seperti Nabi yang dilarang, kita harus sebagai anak soleh-solehah berusaha untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk mengikuti puasa, zakat, dan sebagainya. Dan larangan-larangan Allah kita jauhi, termasuk meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, apalagi durhaka dengan manusia, dengan ibu bapak juga harus kita hindari, sehingga kita akan menjadi anak-anak yang betul-betul at-taqwa, yang manusia, anak-anak yang al-muttaqin, yang bahkan selamat di dunia dan akhirat. Kemudian yang harus kita pelajari yaitu tentang sifat iblis tadi, sifat sombong dan sifat iri. Siapa yang tahu sombong? Coba, sombong itu apa, anak-anak? Oh iya, sombong adalah merasa dirinya paling bagus, orang lain jelek, meremehkan orang lain, seperti tadi yang iblis lakukan, merasa dia dari api, Nabi Adam dari tanah, sehingga merasa paling bagus diciptakannya, sehingga tidak mau memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Kemudian iri dengan kenikmatan. Ya, iri apa iri ya? Iri adalah tidak menerima kalau ada temannya yang mendapatkan kenikmatan. Seperti tadi Nabi Adam mendapatkan kenikmatan di surga, hidup di surga bersama istrinya, menikmati segala yang ada di surga. Iblis iri, kepengen nikmat yang ada tersebut diambil oleh Allah supaya dia juga akan dikeluarkan dari surga. Maka dari itu pada kesempatan ini, ayo kita bersama-sama menjadi anak-anak yang bisa menjaga hati kita supaya tidak menjadi anak yang punya rasa sombong, punya rasa iri hati, karena sifat tersebut yang akan mencelakakan kita. Walaupun kita sudah banyak amal ibadahnya, kalau kita ada terbesit rasa iri, hati sombong yang ada di hati kita, sifat tersebut akan menghilangkan segala amal ibadah kita. Sebagaimana kayu bakar yang sudah kering dilempari korek api akan cepat habis terbakar. Itulah penyakit iri dan sombong yang akan menghilangkan semuanya amal ibadah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diamalkan, bisa ambil pelajaran. Semoga kita menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang bisa menjadi anak yang soleh-solehah, berguna untuk agama dan bangsa, yang punya akhlak yang baik untuk pribadi kita dan keluarga dan negara kita. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat.
jawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.